Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita akan berdoa. Nanti Kak Fani akan memimpin dalam doa, oke? Kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, saatnya kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama, oke? Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bukan? Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Silahkan dipersiapkan persembahannya. Nanti Kak Fani akan pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang pujian dan penyembahan Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk persembahan adik-adik sekalian. Saatnya kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Christine. Silakan Miss Christine. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Christine kembali menemani kalian dan sangat bersyukur karena Miss Christine percaya kalian semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seseorang yang sakit lumpuh. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya menjadi sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami mengerti akan cerita firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan
dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Untuk ayat hafalan pada minggu ini ada di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, Markus pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, dan saat itu yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar banyak sekali. Orang-orang sangat ramai dan memenuhi rumah tersebut. Bahkan sampai ada yang berdiri di depan rumah, berkerumun di depan rumah itu. Di suatu tempat yang lain, adik-adik, ada seorang bapak yang sakit lumpuh. Karena dia lumpuh, tentu dia sangat sedih. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berlari, dan kalau dia mau bepergian, dia perlu bantuan dari orang lain. Nah, teman-teman bapak ini datang ke rumahnya, berkata kepada bapak, "Bapak, saat ini di kota ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mari kita datang ke sana supaya Bapak bisa disembuhkan." "Benarkah? Tapi bagaimana? Aku kan lumpuh, aku tidak bisa berjalan ke sana." Teman-temannya berkata, "Bapak tenang saja. Kami berempat akan membantu Bapak untuk sampai ke sana." Kemudian mereka menuju ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Akhirnya sampailah mereka ke rumah yang dituju. Tapi di rumah itu banyak sekali orang yang berkumpul. Mereka kesulitan untuk masuk ke dalam rumah dan menemui Tuhan Yesus. Dengan tekad yang bulat, teman-teman bapak itu mengusung bapak itu ke atap. Dari atap itu, bapak yang lumpuh dimasukkan ke dalam rumah. Bagaimana caranya? Mereka membuka atap rumah itu. Nah, dari tempat yang terbuka yang di atap itu, bapak itu diturunkan. Dan akhirnya bapak yang lumpuh bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, bapak yang lumpuh itu bisa masuk ke dalam rumah walaupun lewat atap. Betapa baik teman-temannya yang mau mengusahakan membawa bapak itu naik ke atap, kemudian memasukkan bapak ke dalam rumah, dan akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus.
melihat tekad dan iman yang dimiliki oleh teman-teman si bapak, Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada bapak yang lumpuh itu, "Bapak, bangun dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni." Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa bapak ini bisa berjalan karena dosanya sudah diampuni. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa jika kita berdosa, kita memerlukan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dengan pengampunan itu, kita saat sakit dapat disembuhkan. Atau dengan pengampunan itu, doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena dosa yang ada dalam hidup kita menghalangi kasih Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari cerita tadi kita menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni segala dosa kita. Jika dosa kita sudah diampuni, Tuhan dapat melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Penyakit kita disembuhkan, dan misalnya kita berdoa, doa-doa kita dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, tiba waktunya untuk kita tutup sekolah minggu ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan Tuhan pun akan melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai berjumpa minggu depan di dalam sekolah minggu online selanjutnya. Shalom.